wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pemahaman konsep energi kinetik dan juga prinsip usaha atau hubungan antara usaha dan juga energi. Ya. Berbicara tentang yang namanya energi, ini merupakan salah satu dari konsep yang paling penting pada sains. Tetapi kita tidak bisa mendefinisikan atau memberikan definisi umum secara yang sederhana mengenai energi dalam beberapa kata saja. Karena ketika kita hanya memberikan definisi umum pada energi sering terjadi yang namanya knowledge in pies atau potongan-potongan pengetahuan. Nah, ya. Oleh sebab itulah mengapa di sini kita mencoba untuk memahami bagaimana konsep energi, kinetik dan juga usaha, prinsip daripada usaha dan energi itu sendiri. Ya. Jadi dari analisis yang saya lakukan dari beberapa artikel yang saya baca terkait dengan bagaimana sih mahasiswa itu memahami konsep energi kinetik dan juga prinsip kerja energi kinetik itu sendiri. Hasil daripada analisis yang saya lakukan, ada permasalahan umum yang sering terjadi pada mahasiswa. Apa itu? Yaitu seringnya mahasiswa tidak memahami bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik secara tepat. Mahasiswa tahu bahwa usaha dan energi itu ada hubungannya, tetapi bagaimana hubungannya secara tepat itu yang tidak atau sering terjadi kesalahan. Usaha yang seperti apa yang ada hubungannya dengan energi? Itu yang yang sering terjadi kesalahan dalam memahami konsep daripada energi kinetik dan juga hubungan dari usaha dan energi ini. Oke, kalau kita lihat definisi secara umum, energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, ya, kemampuan untuk atau definisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Definisi ini tidak bisa dilakukan atau digunakan pada semua hubungan antara usaha dan energi. Kenapa? Karena itu bersifat tidak valid untuk semua jenis energi. Ada beberapa energi yang tidak berlaku hubungan ini. Hubungan itu kemampuan untuk melakukan usaha. Hal inilah yang ingin kita gali pada hari ini. Berbicara tentang yang namanya energi kinetik, secara spesifik kita bisa mendefinisikan energi kinetik dalam dua bentuk, yaitu secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Ya, kita tahu yang sering kita ketahui tentang yang namanya energi itu adalah ada energi gerak, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kita tahu bahwa hukum kekerasan energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya. Contoh ubah bentuknya apa? Perubahan dari energi kinetik menjadi energi potensial, perubahan daripada energi listrik menjadi energi gerak dan sebagainya. Nah, secara spesifik kita bisa mendefinisikan energi itu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kualitatif bisa kita lihat seperti ini. Sebuah benda, kita misalkan sebuah benda itu adalah mobil. Mobil yang bergerak itu dapat melakukan usaha pada benda lain yang ditumbuhkannya. Kita misalkan mobil A, mobil B. Jika mobil A menabrak mobil B, maka mobil A ini melakukan usaha pada benda atau pada benda mobil B ini. Kasus ini sama juga halnya dengan bila kita memukulkan martil pada sebuah paku, maka akan ada usaha yang dilakukan oleh martil ini sehingga paku ini bisa tertancap atau bisa tertancap pada sebuah kayu. Ya. Pada setiap kasus ini, sebuah benda yang bergerak memberikan gaya, sebuah benda yang bergerak itu pada intinya memberikan gaya pada benda yang lainnya atau benda kedua, misalkan martil pada paku, dan memindahkannya sejauh jarak tertentu. Memindahkannya pada sejauh jarak tertentu. Ini bisa kita lihat bahwa paku ini tertancap ke dalam
kayu kita misalkan, apabila kita memukulkan paku dengan sebuah martil pada sebuah kayu. Ya. Dari kasus-kasus ini kita bisa melihat sebuah hal yang berhubungan dengan energi kinetik, yaitu sebuah benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Artinya suatu benda yang bergerak itu memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, seperti kasus yang pertama dan kasus kedua tadi. Dan demikian apabila dia melakukan usaha, artinya dapat dikatakan juga mempunyai energi. Apabila usaha yang dilakukan oleh suatu benda itu bersifat adanya suatu gerakan, maka akan berlaku yang namanya energi kinetik. Kenapa? Karena energi kinetik itu didefinisikan sebagai energi gerak. Ya, energi kinetik itu didefinisikan sebagai energi gerak. Ini adalah definisi dari atau jika kita meninjau energi kinetik secara kualitatif. Bagaimana jika secara kuantitatif? Kita bisa bermain-main dengan suatu kasus, ya. Jadi di sini kita ingin mencoba melihat bagaimana definisi daripada energi kinetik secara kuantitatif. Selain itu kita ingin lihat bagaimana prinsip daripada hubungan usaha dan juga energi itu sendiri. Kita misalkan dalam kasus ini sudah ada variabel yang berlaku, yaitu ada variabel M, yaitu massa daripada mobil, ada P1 yaitu kecepatan awal mobil, V2 kecepatan kedua, ada gaya total yang bekerja pada benda, ada perpindahan daripada benda yaitu D, ada konsep daripada usaha yang berlaku itu konsep umum, dan juga ada hubungannya dengan hukum Newton kedua. Nah, jadi kita ingin melihat dalam kasus ini, kita misalkan kita bayangkan sebuah benda dengan massa M, kita misalkan mobil ini dengan massa M sedang bergerak pada garis lurus dengan laju atau dengan kecepatan V1. Jadi sebuah benda mobil ini bergerak dengan kecepatan V1 pada sejauh daripada D, gitu ya. Jadi untuk mempercepat daripada benda ini atau mobil ini bergerak dari titik A ke titik B atau dari kecepatan V1 menuju kecepatan V2, maka di sini ada gaya total konstan yang diberikan, ya. Itu tujuannya kenapa diberikan suatu gaya total konstan, agar benda tersebut bergerak dari titik P1 sampai ke titik P2 secara beraturan. Ada gaya total konstan yang diberikan, di mana arah daripada gaya total konstan ini searah dengan arah daripada perpindahan benda tersebut atau mobil tersebut. Yang ingin kita ketahui dari kasus ini adalah bagaimana hubungannya dengan hubungan antara usaha dan energi, ya, dari kasus ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan definisi dari energi kinetik secara kuantitatif dari kasus ini. Ya, kita coba perhatikan. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa rumus daripada usaha secara umum itu kan adalah usaha total sama dengan gaya total dikali daripada perpindahan benda. Usaha total sama dengan gaya total dikali dengan perpindahan benda. Nah, dalam kasus ini gaya total yang bekerja yaitu gaya total, perlu kita ketahui bahwa di sini ada gaya yang diberikan agar geraknya beraturan. Yang mana gaya total yang diberikan ini ada hubungannya dengan hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Oleh sebab itulah rumus daripada usaha itu menjadi M massa dikali percepatan dikali daripada perpindahan benda tersebut, perpindahan benda itu sendiri. M kali A kali D. Selanjutnya, rumus ini bisa kita pecahkan lagi atau kita turunkan lagi. Bisa kita lihat bagaimana A ini dengan menggunakan rumus daripada kecepatan, hubungan kecepatan dan juga perpindahan suatu benda pada gerak lurus berubah beraturan,
A sama dengan P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat per 2D. Apabila rumus ini kita substitusikan pada A, maka rumus daripada usaha total menjadi M P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat per 2D dikali D. D habis. Makanya rumusnya menjadi M sama dengan M dikali P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat per 2. Persamaan daripada usaha total ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi usaha total sama dengan setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat. Nah, setengah MP kuadrat, baik itu setengah MP2 kuadrat maupun setengah MP1 kuadrat itu secara kuantitatif itu didefinisikan sebagai energi kinetik translasi. Makanya rumus dari energi kinetik itu setengah MP kuadrat. Ya, setengah MP kuadrat itu merupakan secara kuantitatif merupakan energi kinetik translasi. Kenapa translasi? Karena di sini kita berbicara tentang gerak translasi, bukan gerak rotasi. Nah, jadi dari hubungan energi kinetik ini kita bisa menyederhanakan rumusnya. Rumus daripada usaha ini sebagai usaha sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Kalau dalam bahasa Inggris itu KE dibuat energi kinetik, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu bisa dibuat PK, energi kinetik. Ya. Ini adalah hubungan antara usaha dengan energi, yang mana kalau kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini, yang mana dapat didefinisikan atau dapat kita jadikan sebuah kalimat bahwa usaha total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan perubahan energi. Jadi usaha total dilakukan oleh sebuah benda sama dengan perubahan energi. Energi kinetik kedua, energi kinetik 1. Nah, yang perlu diperhatikan dalam prinsip usaha dan energi atau hubungan antara usaha dan energi adalah bahwa prinsip bahwa usaha total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik itu hanya berlaku apabila usaha total yang bekerja pada benda, usaha yang bekerja adalah usaha total, bukan usaha yang dilakukan oleh gaya normal, bukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, tetapi usaha yang dilakukan oleh semua gaya pada benda tersebut atau pada mobil ini. Makanya di sini itu arahnya ini merupakan usaha total daripada semua gaya yang bekerja pada mobil, ya. Bukan usaha satu persatu, misalnya usaha gravitasi, usaha gaya normal, bukan. Tapi usaha total yang bekerja. Itulah berlaku konsep ini. Makanya ya, satu hal yang perlu diingat tentang konsep atau energi kinetik dan prinsip kerja usaha dan energi adalah bahwa prinsip kerja usaha energi hanya berlaku, ini perlu diingat ya, prinsip kerja usaha dan energi hanya berlaku jika usaha W adalah usaha total yang dilakukan pada benda, yaitu usaha yang dilakukan oleh semua gaya, bukan satu gaya saja yang bekerja pada benda tersebut. Perlu tolong diingat itu ya. Itu adalah penjelasan saya tentang konsep usaha energi kinetik dan juga hubungan antara usaha dan perubahan energi kinetik. Ada satu kasus yang saya berikan pada kalian semua untuk dikerjakan. Kita misalkan sebuah martil memukul paku dan berakhir dengan keadaan diam. Martil memberikan gaya F pada paku, sedangkan paku memberikan gaya momen F pada martil. Tentukanlah usaha yang dilakukan pada paku dan usaha yang dilakukan pada martil. Ya, kerjaan tekan ini dan kumpulkan pada e-learning. Saya beri waktu selama 3 hari untuk mengerjakan kasus ini. Saya tutup. Terima kasih untuk pertemuan